Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Raib dari kelas 11 MIPA 1. Oke, kita langsung mulai aja presentasinya. Go guys. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja lanjut. Oke, pertama adalah gerak biasa. Gerak biasa atau yang bisa disebut dengan gerak sadar adalah gerak yang berlangsung dengan kondisi sadar, ya. Impuls gerakan sadar akan melalui proses diolah dahulu oleh otak. Contohnya ya kayak aktivitas biasa gitu, kayak kita makan, kita lari dan melompat, ya. Pada gerak biasa, impuls atau rangsangan yang diterima melalui panca indera oleh saraf sensorik akan langsung disampaikan ke otak. Hasil rangsang yang diolah oleh otak tersebut kemudian akan menghasilkan gerak. Kita lanjut aja, ya kan. Di sini urutan gerak biasa itu ada dari rangsangan atau impuls menuju ke reseptor, menuju ke neuron sensorik, otak, neuron motorik, efektor, dan gerak. Oke. Selanjutnya adalah gerak refleks atau gerak tak sadar. Gerak refleks atau gerak tak sadar adalah respon spontan terhadap suatu rangsangan tanpa melibatkan koordinasi otak. Bentuk rangsangannya tersebut dapat berupa panas, sakit, terkena permukaan tajam, atau biasanya juga terkejut. Contoh, gerakan refleks adalah saat tangan kita menyentuh benda panas tanpa sengaja. Seketika tubuh kita spontan untuk menarik tangan kita dari benda panas tersebut. Gerak refleks berperan dalam melindungi tubuh, badan, terhadap berbagai aktivitas berhubungan dengan pergerakan. Gerakan refleks akan terjadi bila didukung oleh adanya lengkung refleks. Lengkung refleks ini terdiri dari reseptor, saraf sensorik, sumsum tulang belakang, saraf motorik. Kita urutannya. Nah, urutan di sini adalah ada rangsang menuju ke reseptor, menuju ke neuron sensorik, neuron konektor pada sumsum tulang belakang, neuron motorik, efektor, dan menjadi gerak. Nah, perbedaannya ya, sini kita bisa lihat di sini ada, saya bikin tabel lah. Gerak biasa itu dia adalah gerakan yang disadari, sedangkan refleks tidak. Gerak biasa rangsangan diolah oleh otak. Kalau refleks tidak, gitu, dia langsung ke tulang belakang gitu, sumsum tulang belakang. Nah, terus skemanya itu dia kalau gerak biasa dari ini saya bilang ada rangsangan, reseptor, neuron sensorik, otak, neuron motorik, efektor, dan gerak. Tapi kalau misalnya gerak refleks itu dia skemanya itu dari rangsangan, neuron sensorik, neuron konektor pada sumsum tulang belakang, neuron motorik, efektor, habis itu gerak. Pada gerak biasa itu prosesnya itu dimulai dari reseptor sebagai penerima rangsangan. Impuls tersebut kemudian dihantarkan menuju neuron sensorik untuk kemudian diolah oleh otak. Respon dari otak kemudian diolah oleh saraf motorik hingga dihantarkan ke efektor sehingga terjadilah gerakan. Sedangkan kalau di saraf refleks, yaitu dari hantaran impuls diterima reseptor, habis itu impuls tersebut diantarkan melalui neuron sensorik untuk diolah di sumsum tulang belakang, lalu ke neuron konektor. Respon dari neuron konektor kemudian diolah saraf motorik dan dihantarkan ke efektor sehingga terjadi gerakan. Oke, langsung aja kita lanjut. Nah, ini sepertinya kayak dokter ya kan, lagi ngetes bagaimana cara apakah benar-benar fungsi gitu kan. Gerak refleksnya ya kan, sarafnya, nah itu digebuk palunya, apakah nanti nendang. Kalau nendang artinya dia masih berjalan lancar gitu kan. Kalau gerak biasa kayak kita jalan atau kita sadari. Oke, langsung aja kita perbedaan saraf simpatik dan parasimpatik. Saraf simpatik menyebabkan kontraksi pada organ tubuh. Nah, kalau saraf parasimpatik itu dia menyebabkan relaksasi pada organ yang sama. Sistem saraf simpatik, sel-sel saraf yang keluar dari sumsum bagian tengah ruas-ruas
tulang belakang. Sedangkan parasimpatik itu, sistem parasimpatik itu sel-sel sarafnya berasal dari sumsum tulang leher dan sumsum ruas terbawah tulang belakang. Saraf parasimpatik memiliki praganglion yang pendek dan serabut pasca ganglion yang panjang. Sedangkan kalau parasimpatik itu memiliki serabut parangion yang panjang dan pasca ganglion yang pendek. Berbeda, ini sama juga perbedaan pasti beda gitu. Oke, langsung saja ke bagian-bagian yang dipengaruhi ya. Kalau dari bagian tubuh itu ada jantung. Kalau parasimpatik untuk mempercepat detak jantungnya, kalau simpatik untuk mempercepat detak jantungnya, kalau parasimpatik itu untuk memperlambat itu. Kalau pupil itu parasimpatik itu melebarkan, kalau simpatik itu melebarkan, kalau parasimpatik itu mengecilkan. Kalau dari sistem pencernaan makanan itu simpatik itu memperlambat prosesnya, tapi kalau parasimpatik itu mempercepat. Nah, kalau bronkus itu dia itu memperkecil kalau buat yang simpatik, kalau yang parasimpatik itu memperbesar. Arteri, nah kalau di parasimpatik itu dia tuh memperkecil diameter pembuluhnya, tapi kalau di parasimpatik itu dia memperbesar pembuluhnya. Nah, habis itu ada kantong kemih. Nah, kantong kemih itu juga simpatik itu mengembangkan kantong kemih, tapi sedangkan parasimpatik itu memperkecil kantong kemih. Nah, ini kita bisa lihat sini ya. Tapi misalnya ada yang salah gitu kan, tidak ada sebutin parasimpatik atau simpatik atau apa di sini, kita kan bisa lihat sendiri. Oke, lanjut. Selanjutnya ini adalah gambarnya. Di sini ada, ini saya sudah bilang kan, parasimpatik itu mengecilkan pupil kan. Ada juga memperlebar bronkus, memperlambat pencernaan dan lain-lain. Di sini ada juga parasimpatik itu mengecilkan, ya, kalau itu mempercepat, dan kalau simpatik itu memperlebar pupil, memperlambat pencernaan. Itu masih banyak yang lainnya. Oke, mungkin itu sekiannya dari saya, kurang lebih mohon maaf. Misalnya tadi ada kata-kata yang salah, yang kebalik tadi ada harusnya parasimpatik jadi simpatik, itu saya mohon maaf ya. Oke, terima kasih.